Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya. Oke, oh iya, selamat Hari Kemerdekaan ya. Karena ini lagi kita semua lagi merayakan Hari Kemerdekaan. Bagaimana teman-teman ikut lomba nggak? Biasanya kan di tiap daerah ngadain lomba kayak gitu ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit mengasih trik karena ada beberapa pertanyaan kemarin di kolom komentar juga, jadi tentang mengenai hal grogi katanya. Jadi emang dari video-video saya yang kemarin itu sudah banyak pertanyaan tentang masalah grogi ya, bagaimana kita berbicara di depan khalayak ramai. Jadi mereka tuh kadang suka grogi, bagaimana kita bicara pertama kali dengan orang asing atau orang yang belum dikenal, ataupun biasanya kita berbicara dengan orang yang kita suka. Contoh berbicara dengan cewek yang cantik gitu, yang kita kenalan, itu biasanya rasa grogi itu secara tiba-tiba aja muncul ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi karena sebagian orang yang mengalami grogi, ketika saya tanya alasannya kenapa kamu grogi, rata-rata mereka bingung ngejawabnya. Alasannya apa gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, berarti rasa grogi itu kenapa bisa ada gitu ya? Karena menurut saya nih ya, menurut saya rasa grogi itu ada ketika kita ngerasa diri kita tidak pantas atau minder. Bener nggak? Nah pasti sebagian orang ngerasa grogi itu ada ya karena yang tadi saya bilang, ngerasa diri kita tidak pantas, tidak mampu, dan sebagainya gitu. Makanya rasa grogi itu datang. Dan kalau sudah rasa grogi datang, kata saya juga itu bahaya. Bahayanya kenapa ya? Karena itu akan membuat orang menilai kita sebelah mata gitu. Karena grogi ini kadang-kadang kita sudah nyusun rencana begini. Ketika grogi itu datang, rencana ini kadang-kadang hilang begitu aja gitu. Jadi ya baik, kali ini saya akan membagi salah satu trik ya. Jadi ada beberapa trik yang biasa saya pakai ketika saya mengalami rasa grogi ini. Pertama, bersenandung. Saya sering ketika mau melakukan sesuatu atau presentasi di depan orang banyak, karena saya marketing, kadang saya suka presentasi gitu di depan orang. Jadi saya dalam hati suka bersenandung, kadang-kadang di mulut pun keluar dikit-dikit, entah itu berbentuk nyanyian atau apa. Jujur, karena itu sebenarnya saya lagi melakukan trik menghilangkan rasa grogi. Saya biasanya bersenandung, entah itu nyanyi apa, tapi coba sama teman-teman ini dicoba, karena saya biasa mencoba itu, dan itu mengurangi rasa grogi saya gitu. Tidak sehebat sebelumnya groginya, walaupun emang groginya tetap ada, tapi tidak sehebat yang sebelumnya. Itu yang pertama, bersenandung. Yang kedua, hilangkan rasa kita tidak merasa tidak pantas gitu. Jadi kadang saya suka berpikir dalam hati ketika saya grogi, loh kenapa saya harus grogi gitu. Dalam hati saya kadang, kenapa saya harus grogi? Toh saya pantas kok untuk ini gitu. Saya pantas berbicara di depan dia. Saya pantas berbicara dengan orang cantik. Saya pantas mendapatkan ini, melakukan ini. Saya bisa, saya mampu. Saya selalu berpikir begitu. Dan ketika saya bicara di depan mereka, walaupun groginya masih ada, tapi tidak sehebat sebelumnya gitu. Kenapa? Karena saya selalu berpikir positif aja. Kenapa saya harus takut gitu? Kenapa saya harus grogi? Kenapa saya harus malu? Kenapa saya harus ngerasa diri saya tidak pantas? Saya pantas kok ini. Saya bisa kok, saya mampu. Kenapa saya harus grogi? Nah, itu akan mengurangi rasa grogi kita. Boleh dicoba sama teman-teman. Ini trik yang biasa saya pakai untuk diri saya sendiri ya. Kadang-kadang karena grogi itu benar seperti rasa gatal, datangnya tiba-tiba, tidak bisa diprediksi gitu. Dan separuh kekuatan kita itu sudah hilang ketika kita merasa grogi gitu. Dan trik ini boleh teman-teman coba, karena emang menurut saya trik ini sangat ampuh gitu, sangat ampuh. Yang pertama tadi, teman-teman selalu merasa diri kita pantas untuk melakukan ini.
Jangan merasa minder. Pokoknya kita harus berpikir kita selalu pantas, selalu bisa, selalu mampu, dan selalu pokoknya bisa lah. Di depan mereka tuh apa sih yang nggak bisa? Kita bisa kok gitu. Jadi berpikir seperti itu. Yang kedua, bersenandung. Bersenandung ini bukan dalam artian seperti ODGJ ya nyanyi, enggak, biasa aja sih, biasa aja gitu dalam hati. Kita rileks gitu, tarik napas dari hidung, kita buang pelan-pelan dari mulut. Ketika rasa rileks itu sudah datang, kita bersenandung kecil-kecil gitu, biasa. Nah seperti itu. Yang ketiga, ini yang terakhir, biasanya ini sedikit-sedikit agak sulit sih mungkin ya, tapi ini juga bisa kita praktekkan sambil belajar aja gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu di depan kita, contoh kita melihat sesuatu di depan kita spontan, jadikan itu sebuah kalimat. Jadikan itu sebuah kalimat. Contoh, sekarang saya di depan saya melihat sebuah kacamata. Melihat sebuah kacamata. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan sebuah kacamata ini sebuah paragraf atau sebuah kalimat? Jadi kita spontan aja, oh iya kacamata. Kacamata itu suatu benda yang sangat berguna bagi kita untuk mengurangi silau cahaya dari sinar matahari, terutama kacamata yang lensanya gelap. Dan kacamata itu biasa terjual di pasar-pasar malam atau di pinggiran jalan pun biasanya banyak orang yang suka jualan kacamata. Jadi tidak susah mencari kacamata, sebuah kacamata, dan harganya pun di situ variatif juga, tergantung jenis-jenis kacamatanya. Kita menyesuaikan aja kebutuhan mata kita atau kacamata kita itu seperti apa. Nanti harga juga mungkin tidak terlalu mahal ya. Nah jadi seperti itu. Jadi spontan aja kita biasakan ketika kita melihat benda atau sesuatu yang di depan kita, kita jadikan itu sebuah kalimat. Nah itu sedikitnya itu akan bisa mengurangi rasa grogi kita dan mulai keterbiasaan kita gitu, akan kita berbicara dengan orang yang asing, dengan orang baru. Jadi kita bisa mencari bahan-bahan pembicaraan agar tidak garing ya. Jadi itu biasanya trik-trik yang saya pakai ketika saya menghadapi rasa grogi. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang baik dan penambah wawasan bagi teman-teman sedikit enggaknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.